Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pagi hari ini bisa bertemu dengan Pak Vicky meskipun menggunakan media YouTube. Baiklah, untuk yang pertama kali kita akan, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa belajar dengan lancar dan tentunya mendapatkan barokah. Amin. Baiklah, mungkin ini adalah pertemuan pertama kali Pak Vicky bersama kalian. Nah, di sini Pak Vicky akan mengampu pembelajaran SKI. Kalian juga sudah paham SKI itu apa? Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, betul sekali. Ceritanya tentang apa, Pak? Wah, kalau ceritanya tentunya banyak banget, dari mulai zaman sebelum kenabian ada Nabi Muhammad, dari zaman setelah Nabi. Nah, dari zaman pertama kali Islam dikenalkan, nanti di kelas ini kita akan mempelajarinya. Baiklah, sebelumnya coba kalian keluarkan buku LKS kalian yang sudah Pak bagikan kemarin. Ya, ini ya. Nah, yuk, oke, sekarang kita buka di halaman berapa ya? Untuk di halaman 5 langsung saja. Nah, kalau judulnya di sini Pak Vicky akan membawakan ketabahan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dalam berdakwah. Nah, jadi di dalam pembelajaran SKI ini nanti kita hanya akan bercerita banyak banget. Ceritanya banyak banget. Jadi kalian tidak akan bosan, Pak Vicky yang akan membaca, kalian mengamati saja. Ya, ini di halaman 5 ini di bab yang akan kita pelajari yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ceritanya bagaimana, Pak? Dengarkan ya, ini ya. Perintah dakwah Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mengamati ada di halaman 5 ya. Nabi Muhammad SAW diutus Rasul pada usia berapa? Betul sekali, 30 ya, betul, pada usia 40 ya. Pada awalnya Nabi sangat khawatir melihat kondisi Mekah dan melihat perilaku masyarakat yang sudah menyimpang dari kebenaran. Kalau Pak Vicky mengajar di kelas 3, nah itu awal mula sebelum kedatangan Nabi Muhammad atau sebelum Islam ini dititipkan oleh Nabi, itu orangnya banyak. Yang pertama, mabuk-mabukan, judi, menyembah berhala, bahkan ada juga yang namanya perbudakan, yang dia diperlakukan semena-mena. Jadi ketika Islam datang ini ya, ketika Islam datang diturunkan oleh Nabi ini, melalui perantara Nabi ini, dirubahlah oleh Nabi. Nah, ceritanya kita lanjutkan. Mereka Nabi Muhammad SAW sering berkhalwat dan bertafakur. Nabi Muhammad SAW bertafakur untuk memikirkan jalan keluar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad ini kaumnya itu tidak menyembah lagi berhala. Nah, tempat yang digunakan Nabi ini bertafakur ada di Gua Hiro. Kalau tidak salah ini ada di bagian utaranya di bagian utaranya Ka'bah ya, ke utaranya ya. Nah, akan tetapi lama-kelamaan ia menghabiskan waktu untuk berhari-hari untuk bertafakur. Jadi memang ketika bertafakur itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tafakur yang dilakukan Nabi adalah memikirkan dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat. Cara beribadahnya pun itu juga disebut dengan ta'assus, yaitu beribadah selama beberapa malam, menjauhkan diri dari dosa. Beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakatnya itu. Nah, kemudian dari situ Allah memberikan jalan keluar atau memberikan wahyu yang pertama kali. Nah, kalian udah tahu belum wahyu yang pertama kali? Apa? Betul sekali, Al-Alaq. Surat berapa? Mantap. Surat 1 sampai 5. Bacanya ini ya Pak Vicky, bacakan ya. Nah, coba Vicky baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang ada artinya ini ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya, satu, bacalah dengan menyebut nama Allah, Tuhanmu yang menciptakan. Makanya ketika kalian melakukan apapun, jangan lupa itu berdoa, meskipun hanya Bismillahirrahmanirrahim begitu ya. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dijelaskan bahwa awal mula manusia itu hanya dari segumpal darah ya. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah itu secara tidak langsung telah memberikan ilmu melalui perantara-perantara, salah satunya kalam tadi, sehingga sampai saat ini atau kondisi seperti ini kita bisa mengetahui dari kalam bacaan itu ya. Nah, di situ malaikat Jibril kemudian membacakan surat Al-Alaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menirukannya pelan-pelan dalam hati bergetar. Setelah itu Nabi Muhammad pulang dengan bacaan menggigil kedinginan. Kemudian beliau menceritakan kejadian itu pada istrinya Khadijah. Mendengar cerita tersebut, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah. Dalam pertemuan itu Waraqah menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Dan sejak saat itu pula beliau resmi diangkat menjadi utusan Allah untuk menyempurnakan agama Islam. Nah, dari tugas yang pertama Pak Vicky berikan, tolong tuliskan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta artinya. Nah, untuk pertemuan pertama ini mohon maaf bila baru Pak Vicky memberikan ini, mohon maaf ya, langsung kalian kerjakan. Dan nanti tugasnya dikirim ke Pak Vicky tulisannya ya. Jangan lupa Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta artinya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.